wa ihyaul mawati, menghidupkan atau menggarap lah ya, menggarap tanah yang mati itu jaizun, hukumnya boleh. Makanya kalau secara hukum fikih, kalau ada suatu tanah kok nggak digarap, bukan tanah tandus ya, maka hukumnya makruh. Jadi mendiamkan tanah yang punya potensi, misalnya bisa dibikin kontrakan atau bisa dibikin kebun gitu ya, dibikin sawah, kok malah kita diemin aja nggak dikelola, itu hukumnya makruh. Bahkan duit kan, kalau seandainya ada orang punya duit 100 juta ya, sesuai nisab nih, 80 juta biarin dia tabung tuh, 20 juta diambil. Andai kata 20 juta tadi dibelikan motor 4 biji lah yang harganya 5 juta, motor second, diserahin kepada orang miskin, diojekin. Lah itu memberdayakan orang miskin, jadi punya duit tuh orang miskin. Nah, air itu termasuk hakul adami, termasuk haknya manusia. Jadi seandainya nih, saya punya rumah di sini, Mas Gianto di tetangga saya, Mas Gianto bikin sumur. Suatu ketika sumur saya habis, Mas Gianto melimpah. Terus saya minta sama Mas Gianto, ini nggak boleh dijual belikan, karena bisa jadi memang letak sumurnya di tempat Mas Gianto, tapi uratnya ada di tempat saya. Lah, masalah air siapa yang tahu? Ya kan, air itu kan kalau ke bawah Pak, itu kan ada sungainya, uratnya lah kalau bahasa kita, ada uratnya. Kebetulan pas di tempat Mas Gianto ditancap bor di situ, ya dibikin pam di situ. Tapi bisa jadi sungainya ada di tempat di bawah saya, jadi ngalirnya ke situ. Lah ini kan kalau secara hukum, andai kata Mas Gianto ngejual itu, terus saya beli, maka duitnya haram, karena itu sebetulnya hak saya. Ya, istilah fikih, masjid itu adalah sesuatu tempat yang didirikan bangunan di atasnya, yang dilakukan untuk sholat, yang diwakafkan. Itu definisi masjid. Ya, pengertian masjid itu. Makanya ulama kita, ulama Indonesia pinter. Kan kadang ada orang pengen bikin masjid tapi kagak mau diwakafin, akhirnya diganti nama musola. Jadi musola itu dipakai untuk tempat sholat di dalam rumah. Nah itu namanya musola dalam istilah fikih ya. Nah ini kan terjadi perbedaan pengertian nih secara istilah ya. Yang tadinya hakul adami, ya haknya manusia, beralih menjadi hakullah, menjadi haknya Allah. Makanya kalau digusur pun wajib dipindahin Pak, nggak boleh bentuk duit, nggak boleh ahli warisnya, wah ini kapan lagi mumpung digusur, ya kan? Jadi duit aja, oh nggak bisa. Masih tentang bab muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun suatu fasal selanjutnya yaitu wa ihyaul mawati, menggarap tanah yang mati. Ihya di situ menghidupkan makna asalnya. Mawat mati, bukan menghidupkan orang mati, bukan. Menghidupkan tanah yang mati. Jadi bisa bahasa Arab doang juga agak cukup, harus ngerti fikih. Nah kalau pas lagi gitu menghidupkan orang yang mati, wah bahaya itu artinya. Ya. Menghidupkan atau menggarap lah ya kalau bahasa kita, menggarap tanah yang mati itu jaizun, hukumnya boleh. Boleh kalau ada tanah kosong nggak bertuan ya, kayak di daerah Bogor tuh banyak tuh ya, tanah-tanah yang nggak bertuan, nggak dikuasai negara, nggak dikuasain orang. Bahkan diatur juga kalau nggak salah dalam undang-undang di Republik kita ya, di Indonesia itu kalau nggak salah 20 tahun ya, 20 tahun kalau kita ngegarap satu tanah
yang tidak bertuan, maka bisa jadi hak milik ya. Nah, jadi itu pun sudah bagian dari upaya penerapan hukum Islam. Ya, jadi negara kita sendiri dalam upaya penerapan hukum Islam. Jadi diperbolehkan menggarap tanah yang mati, tapi dengan syarat bisyarto ini, dengan dua syarat. Yang pertama yaitu ayakuna, adanya al-muhyi, orang yang menghidupkan tanah tersebut atau orang yang menggarap tanah tersebut itu musliman, adalah orang yang Islam, orang muslim. Jadi yang hanya diakui adalah orang muslim ya. Ini karena tentunya sesuai dengan syariat suatu negara ya, syariat Islam. Ya, berhubung di negara kita nggak menerapkan syariat Islam, makanya siapapun termasuk orang kafir pun ketika dia menggarap ya bisa diakuin hak kepemilikannya secara negara. Nah, syarat yang kedua wa antakuna, dan juga adanya apa itu al-ardu, tanah. Ardu di sini bukan bumi ya, tapi tanah itu hurrotan, merdeka, maksudnya bebas. Lam yajri, yang mana belum ada atau belum pernah alaiha padanya milkun, kepemilikan, li muslimin, bagi orang Islam. Nah, syarat yang kedua, tanah atau suatu tempat itu diperbolehkan kita menggarapnya kalau tanah tersebut belum pernah dimiliki oleh seorang muslim lainnya. Artinya memang tanah itu bebas ya, tanah itu kosong, nggak ada yang menggarap ataupun yang menempati. Makanya kalau secara hukum fikih ini berlaku hukum mafhum mukhalafahnya, Pak. Jadi kalau ada suatu tempat, ada suatu tanah kok nggak digarap, padahal tanah tersebut punya potensi, bukan tanah tandus ya, maka hukumnya makruh. Jadi mendiamkan tanah yang punya potensi, misalnya bisa dibikin kontrakan atau bisa dibikin kebun gitu ya, dibikin sawah, kok malah kita diemin aja, kita antepin, nggak digarap, nggak dikelola, itu hukumnya makruh. Bahkan kalau menurut beberapa ulama mazhab Hanafi hukumnya haram. Jadi kalau kita punya tanah ya tentunya bukan semeter, tanahnya gede ya. Nah, itu usahain serahin pada orang kalau emang kita nggak mampu menggarap. Entah ditanamin apa kek, entah dibikin kebun apa gitu ya, atau misalnya dibikin garasi, pokoknya harus produktif. Karena Islam itu memang sangat nggak seneng menyia-nyiakan suatu barang atau suatu harta. Iya. Bahkan duit ya. Orang itu kalau punya duit, misalnya di atas nisabnya zakat. Misalnya kalau nisab zakat emas misalnya 20 dinar ya, berarti kurang lebih 80 juta lah misalnya gitu. Nah, itu orang kok punya duit 80 juta, nggak diapa-apain, ditabung aja. Itu makruh. Bahkan beberapa ulama mazhab Hanafi menurut beliau hukumnya haram. Kenapa? Berarti itu duit nggak produktif, nggak ngapa-ngapain tuh duit. Bayangkan kalau seandainya ada orang punya duit 100 juta ya, sesuai nisab nih, 80 juta biarin dia tabung tuh, 20 juta diambil. Andai kata 20 juta tadi dibelikan motor second, beli motor 5 aja ya, harga motor second yang 4 juta misal gitu ya, atau beli motor 4 biji lah yang harganya 5 juta motor second, diserahin kepada orang miskin, diojekin. Nah, itu memberdayakan orang miskin, jadi punya duit tuh orang miskin. Sampai segitunya Islam tuh mengatur seperti itu. Makanya hati-hati, kita miskin banget ya jangan, kaya banget pun harus punya kepedulian kepada orang secara sosial. Jadi Islam itu bukan cuma mengatur masalah sholat, ya, zakat, puasa, sedekah, baca Quran, bukan. Semua hal yang ada dalam kehidupan kita diatur sama Islam, komplit. Ya. Makanya ya kita belajar lah. Ya. Seandainya kita punya duit nih, misalnya 5 juta, 10 juta, mulai nganggur, duit mulai nganggur, dia berdayakan. Ya tentunya berdayakannya ngelihat-lihat orang ya. Jangan asal main kasih aja, wah bisa kagak balik gitu. Tapi maksudnya jangan ditahan gitu loh. Udah investasiin lah. Kita punya teman mungkin butuh modal nih, kayaknya kamu usahanya lumayan nih. Iya bang, tapi saya kurang modal. Ya udah deh, saya punya duit nih 5 juta, mau nggak?
Jadi bagi hasil ya gitu. Kebetulan misalnya kita punya duit ya 10 juta, 5 juta nganggur, udah kita bagi hasil sama dia. Jadi jangan sampai tuh duit mendek aja gitu. Nggak jadi apa-apa. Apalagi duit itu kan nilainya makin tahun makin berkurang. Iya kan? Duit 1 juta sekarang Pak, ntar tahun 2050 ya mungkin harganya udah nggak seberapa. Ya. Tahun era reformasi lah. Era reformasi duit 5.000 itu gede banget. Ya 5.000 tuh bisa beli rokok, bisa beli kopi. Era reformasi 98. Ya. Iya. Nah kalau sekarang duit 5.000, boro-boro beli rokok ya kan, paling kerupuk atuh. Jadi nilai duit itu berkurang, makanya harus diinvestasiin. Ya. Jadi kalau bisa ya kita lihat tengok keluarga kita yang nganggur. Ya kita punya duit berapa misalnya atau punya lahan gitu ya, tuh garap tuh nanam cabai kek, kan lumayan. Ya minimal kalau nggak bisa dijual buat diri sendiri lah. Ya tanamin sayuran kek apa kek gitu ya, jangan sampai nganggur. Ya. Nah jadi diperbolehkan seseorang itu menggarap tempat atau tanah yang mati. Titik. Wasifatul ihya'i, dan adapun bentuknya menghidupkan tanah yang mati tadi, perkara karena yang sesuai fil adati di dalam adat, imarotan imarohnya lil muhya kepada orang yang menghidupkannya. Ada juga sifat daripada menghidupkan tanah yang mati tadi disesuaikan dengan adat imaroh bagi orang yang menghidupkan. Imaroh itu kalau gampangnya memberikan waktu selama orang hidup, Pak. Gampangnya gini lah, kayak negara kita kan memberikan fasilitas misalnya rumah ya kepada PNS, khususnya tentara, polisi itu biasanya dikasih rumah dinas. Selama dia hidup, walaupun dia udah pensiun itu rumah boleh dipakai. Tapi ntar udah nggak boleh kalau udah anak-anak cucu, ya. Bapak ibunya udah meninggal, maka rumah itu diambil lagi oleh negara. Nah itu namanya imaroh, ya. Kalau dalam bahasa fikih lainnya disebutnya umroh, ya umroh atau imaroh. Jadi diperbolehkan orang juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk menggarap usahanya semasa hidup dia. Ya, misalnya gitu ya, ada orang punya tanah kosong nih. Nah, ngomonglah sama saya misalnya gitu, Pak Ustadz udah bikin pesantren, selama Pak Ustadz hidup pakai itu. Nah, berarti kontrak saya cuma selama hidup. Ketika saya udah meninggal, saya nggak boleh mewariskan itu tanah kepada anak. Nah itu diperbolehkan. Ini dalam bentuk apapun ya, mau tanah kayak, mau bangunan kayak, dan macam-macam lah, mau modal dan sebagainya. Nah itu diperbolehkan juga dalam Islam. Wajibu dan wajib badlul ma'i untuk memberikan air di salah satu syara'ito dengan 3 persyaratan. Nah ini terkait air nih. Yang pertama an yafdula, yaitu yang jika melebihi an hajatihi daripada kebutuhannya. Andai kata ada orang kok punya kelebihan air melebihi hajatnya, maka wajib bagi orang tersebut untuk memberikan. Nah, ini lagi-lagi tadi yang saya bahas. Makanya Islam itu nggak memperbolehkan orang berlebihan, ya. Jadi disebutkan dalam satu hadis Nabi, ya, naha Rasulullah SAW an ba'i fadlil ma'i. Rasulullah itu melarang kita sebagai orang Islam untuk jual beli kelebihan air. Jadi kalau zaman dulu itu kan sahabat nggak pati banyak yang punya sumur, Pak. Ya ketika diambil itu air sumur masih ada lebihnya, nggak kering, terus kemudian dijual. Nah itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Jadi air itu termasuk hakul adami yang kemarin kita bahas ya. Jadi ada hakullah, haknya Allah, ada hakul adami, hak antar manusia. Nah air itu termasuk hakul adami, termasuk haknya manusia. Jadi seandainya nih, saya punya rumah di sini, Mas Gianto di tetangga saya, Mas Gianto bikin sumur, saya punya sumur juga, Mas Gianto bikin sumur. Suatu ketika sumur saya habis, Mas Gianto melimpah, terus saya minta sama Mas Gianto, ini nggak boleh dijual belikan. Pak Ustadz beli dulu dong, ini kan sumur saya, kagak bisa. Atau kepada siapapun, karena bisa jadi memang letak sumurnya di tempat Mas Gianto, tapi uratnya ada di tempat saya.
Lah, masalah air siapa yang tahu? Ya kan air itu kan kalau ke bawah, Pak, itu kan ada sungainya. Kalau kita belajar ilmu fisika, kita belajar ilmu astronomi ya, tentang bumi ini ya, itu di bawah ini ada sungainya, uratnya lah kalau bahasa kita. Ada uratnya. Kebetulan pas di tempat Mas Gianto ditancap bor di situ. Ya dibikin pam di situ. Tapi bisa jadi sungainya ada di tempat di bawah saya. Jadi ngalirnya ke situ. Nah ini kan kalau secara hukum, andai kata Mas Gianto ngejual itu, terus saya beli, maka duitnya haram. Karena itu sebetulnya hak saya. Paham ya? Makanya masalah air itu nggak bisa jadi kepemilikan utama. Ya, balik lagi kepada kaidah muamalah sebelumnya, diperjualbelikan yaitu diniatkan untuk jasanya. Ya namanya orang bikin sumur kan ada modalnya. Pakai jet pump misalnya atau pakai mesin bor. Ngebornya berapa puluh meter. Ya kalau di tempat daerah Tandus, Pak. Itu yang minjemin saya rumah itu, Mas Saidi itu, Mas Atang tahu tuh. Itu di daerah Gunung Wonogiri, itu nancep, Pak, 100 meter. Kalau kita di Jakarta paling 10 meter, 15 meter, apalagi di kampung. 5 meter, 6 meter dia dapat air. Nah ini di daerah sana di Wonogiri itu 100 meter, Pak. Orang di atas gunung. Saya 300 meter. Oh, Pak Haji lebih parah lagi di Pacitan. 300 meter. Makanya nggak banyak orang punya sumur. Nah akhirnya sumurnya dalam tanda kutip ya dibisnisin. Dipakai bareng-bareng. Boleh dengan niatan jasa. Ya gimana pun juga butuh paralon, ya butuh selang, itu perawatannya terus bayar listriknya macam-macam. Tapi kalau diniatin untuk beli air kagak boleh. Kalau diniatin beli air kagak boleh. Tapi kalau untuk jasanya pembuatan sumur atau perawatan sumur tersebut diperbolehkan. Itu Pak, ada yang jualan gerobakan itu gimana Pak Ustaz? Itu kan buat minum. Ya sama, itu juga niatnya untuk jasa dia. Jadi jangan diniatin beli air. Ya termasuk galon-galon kita beli itu. Kita beli galon aqua, kevit apa segala macam, niatnya adalah jasa, bukan untuk beli air sebetulnya. Karena air itu termasuk hakul adami. Ya termasuk kebutuhan manusia. Nggak ada yang bisa ngahakin air. Kita gali sumur di sini, belum tentu uratnya di sini, iya kan? Kebetulan munculnya di sini aja, tapi uratnya bisa jadi di sana. Kita nggak tahu. Nah makanya masalah air itu termasuk hakul adami. Ya, tapi kalau kita udah biasa beli air ya udah nggak apa-apa beli air. Cuman dalam hati niatin yang kita maksudkan itu adalah bukan beli airnya, tapi membayar jasanya. Kayak daerah utara ya. Daerah pesisir itu kan pakai gerobak, pakai trigen, ya kan? Nah iya, gimana pun juga mereka kan ngambilnya pakai tenaga, ya, pakai usaha, modal trigen. Nah itu yang kita bayarin, ya, itu yang kita upain, bukan airnya itu sendiri, ya. Terus yang kedua, wa ayah taja, dan adanya kebutuhan ilaihi kepada air, goiruhu selain daripada dirinya, linafsihi baik untuk dirinya sendiri, auli bahi matihi atau untuk hewan ternaknya. Nah jadi adanya kebutuhan air kepada orang lain atau hewan ternak. Nah dibatasin kalau di kitab-kitab fikih lebih tebal lagi ya, kecuali hewan-hewan yang memang tidak dimuliakan. Ya, hewan-hewan yang tidak dimuliakan diantaranya anjing galak. Nah itu gak perlu dikasih minum. Atau misalnya kalajengking, ular, tikus. Nah itu diantara hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Gampangnya nih kalau kekeringan ya Pak, kita punya air tinggal satu embernya. Nah maka itu selain untuk diri kita sendiri, ketika kita sudah mencukupi, maka diwajibkan dalam Islam untuk diberikan kepada hewan yang kita miliki. Ya kalau kita punya kambing ya kasih kambing gitu ya. Kalau kita punya sapi ya sapi. Nah kecuali hewan-hewan yang diharamkan tadi itu. Hewan-hewan yang diharamkan diantaranya anjing galak, ya kalajengking, tikus dan sebagainya. Terus yang ketiga, wa ayakuna, adanya air tersebut mimma daripada tempat yustakhlafu yang bergantian mengalirnya, fi bi'rin pada suatu sumur, au ainin atau suatu mata air. Nah memberikan air itu juga
diperbolehkan, dalam artian nggak boleh diperjualbelikan ya, jika air tersebut mengalir pada suatu tempat yang sumbernya atau mata airnya sama. Jadi kalau di kampung lah gampangnya gitu ya, di kampung kan biasanya orang biasa ngambil di sungai A, ya udah di sungai situ aja. Nah itu sungai nggak boleh dimonopoli, ya nggak boleh diambil terus kemudian dijualin, orang lain nggak boleh ngambil dari sungai itu, nggak boleh. Makanya kayak mata air ya, termasuk minuman kemasan ya, Dari pegunungan. nah ya pegunungan kan jadi nggak boleh sebetulnya, karena itu kan bagian monopoli, orang nggak bisa ngambil dari situ. Akhirnya jangankan orang lain, masyarakat situ sendiri kadang-kadang nggak kebagian air. Klaim itu. Iya, nah itu sifatnya monopoli namanya, nggak boleh. Nah makanya dalam hal ini sekali lagi, ketika kita punya muamalah dalam hal ini niatnya bukan membeli, tapi jasa. Karena kalau membeli ya memang kagak boleh. Orang itu air dari Allah dan itu dibebaskan untuk hakul adami, ya haknya manusia. Iya, ya gitu. Pasal selanjutnya. Wal waqfu, adapun wakaf. Nah, bahasa Arabnya waqaf. Ya bahasa kitanya wakaf. Wakaf itu jaizun, boleh. Hukum asal ya. Hukum asal wakaf boleh. Kalau wakaf musola, wakaf masjid hukumnya sunnah. Nah, ini beda nih. Ini wakaf secara umum. Hukum wakaf boleh. Tapi kalau hukum wakaf masjid, wakaf musola, madrasah, pokoknya yang berkaitan dengan fisabilillah, hukumnya sunnah, bukan sunnah Nabi. Wal waqfu, adapun wakaf itu jaizun, boleh. Bisalah sati syaraito, dengan 3 persyaratan. Yang pertama, ayakuna, adanya barang tersebut atau sesuatu yang diwakafkan tadi, mimma, dari perkara, yuntafa'u, yang bisa dimanfaatkan, bihi, dengannya, ma'abaqoi ainihi, dengan beserta tetapnya zat barang tersebut. Jadi syaratnya wakaf yang pertama, barang yang diwakafkan atau sesuatu yang diwakafkan itu bisa dimanfaatkan dengan tetapnya barang tersebut. Jadi barang itu nggak habis. Kalau barang itu habis namanya bukan wakaf tapi hadiah. Ya nanti ada lagi pembahasannya tuh. Jadi misalnya kita ngasih kue ke orang, nggak bisa kita ngomong ini saya wakafkan pada bukan. Ya, itu namanya hadiah. Ini saya hadiahkan pada kamu karena barangnya habis. Nah, sesuatu barang yang tidak habis maka namanya bukan hadiah tapi wakaf. Jadi gampangnya dibalik gitu ya. Ya nggak pakai tanah lah. Ya tanah diwakafin. Udah ini buat kamu nih. Pakai sama anak-anak kamu, cucu-cucu kamu silakan. Nah, itu wakaf. Ya itu boleh. Kalau untuk pribadi, sekali lagi kalau untuk musola, untuk masjid, majlis taklim, madrasah, hukumnya bukan boleh tapi sunnah. Ya, jadi sunnah tingkatannya udah naik lagi tuh. Ya, karena sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang mewakafkan tanah-tanah mereka. Kalau bapak antar haji umroh tuh ya, itu di sana banyak masjid yang kecil-kecil pak. Masjidnya cuma segini, kayak masjidnya, tapi Khalid bin Walid itu kecil. Beda kalau masjidnya Abdurrahman bin Auf ya, itu gede. Masjid Amr bin As itu gede ya. Masjidnya Abdullah bin Mas'ud itu juga gede tuh. Tapi nggak sedikit masjid yang cuma 2 baris, adanya di atas bukit ya, itu cuma 2 saf doang ibaratnya gitu, 2 saf 3 saf ada. Nah, cuma nanti masalah masjid ini ya secara fikih harus diwakafkan, nggak boleh dimiliki sendiri gitu. Terus yang kedua, syarat daripada wakaf yaitu wa ayyakuna, adanya dia ala aslin, atas pokok atau atas asal, maujudin, yang wujud atau yang ada, wafarin, dan juga cabangnya, layan kotiu, tidak terpisah. Ya, syarat yang kedua daripada barang yang diwakafkan yaitu pokoknya atau asalnya barang tersebut ada dengan cabang yang tidak terputus. Maksudnya cabang tidak terputus, nggak ada kepemilikan lain dari orang yang mewakafkan. Jadi gampangnya ginilah, namanya tanah kan kadang-kadang sengketa ya. Nah yang sengketa itu nggak boleh diwakafin. Jadi katakan ada orang punya tanah lebarnya lah gitu gampangnya ya, lebarnya 20 meter. Nah lebar pertama sampai 15 ini memang murni hak dia. Tapi yang 16 sampai ke 20 ini sengketa nih.
Keluarganya ada yang pengen bikin jalan, keluarganya ada yang pengen ngahakin sendiri, ada yang ini bikin sumur aja, macam-macam. Jadi antara tanah yang ke-16 sampai 20 ini sengketa, belum ada kesepakatan. Nah, tanah yang boleh diwakafkan hanya yang dari 1 sampai 15. Nggak boleh walaupun untuk kebaikan, walaupun untuk masjid. Kan ini kita buat masjid udah ambil lagi 20 meter, kagak boleh. Ya, tetap kalau untuk wakaf harus tanah yang jelas, yang mana nggak ada cabang di situ. Ya, baik secara bentuk tanahnya sendiri maupun kepemilikannya, gitu ya. Makanya kemarin sempat kita singgung tuh, kan viral tuh ada artis yang maharnya pakai masjid. Nah, masih ingat tuh kemarin ya. Ya kalau secara hukum Islam ya aneh jadinya. Ya sebetulnya sih bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak juga. Kalau masjidnya belum diwakafkan, ya masjidnya belum diwakafin, boleh buat mahar. Saya nikahkan kamu dengan mahar berupa masjid. Cuma yang khawatirnya nanti yang awam nih, yang awam ngeduga bahwa masjid itu bisa tidak diwakafkan, padahal yang namanya masjid wajib diwakafin, bukan sunnah loh Pak. Kalau sudah masjid wajib diwakafin, nggak boleh enggak. Ya. Karena terminologinya fikih, ya, istilah fikih, masjid itu adalah sesuatu tempat yang didirikan bangunan di atasnya, yang dilakukan untuk sholat, yang diwakafkan. Itu definisi masjid. Ya, pengertian masjid itu. Makanya ulama kita, ulama Indonesia pinter. Kan kadang ada orang pengen bikin masjid tapi kagak mau diwakafin, akhirnya diganti nama musola. Tuh. Jadi biar tahu sejarahnya musola. Kalau kita belajar kitab fikih nggak ada istilah musola, nggak ada, apalagi langgar pada surau nggak ada. Adanya masjid. Ya, musola itu dipakai untuk tempat sholatnya perempuan di dalam rumah. Nah itu namanya musola. Dalam istilah fikih ya. Dalam istilah fikih yang namanya musola itu suatu tempat yang biasa digunakan sholat untuk perempuan. Nah itu namanya musola. Nah ini kan terjadi perbedaan pengertian nih secara istilah ya dalam agama kita. Nah makanya ketika ada orang udah punya niatan nih, Bapak mau ngapain? Saya mau bikin masjid. Maka seketika itu juga tanahnya itu terwakafkan. Walaupun dia belum ngomong saya wakafkan ini kepada nazirnya ya, itu belum dia ngomong kayak gitu, terwakafkan. Karena hukum masjid sendiri sudah ada wakaf. Makanya jadi polemik ketika ada orang memaharkan masjid, jadiin masjid sebagai mas kawin. Ya cuma buat gaya-gayaan sih saya yakin mah. Iya biar keren aja. Dia nggak tahu konsekuensinya. Sementara mas kawin itu nggak boleh sesuatu yang diwakafkan. Lah nggak boleh lah, gimana ceritanya? Ini misalnya kita punya cincin, Mas Gianto, ini saya wakafkan cincin kepada Mas Gianto. Terus sama saya dipakein mahar, bisa nggak? Nggak bisa, orang diwakafin. Kalau diwakafin berarti kan udah dihentikan kepemilikannya. Iya. Ya khawatirnya nanti orang-orang awam jadi salah nilai. Oh berarti masjid itu boleh dimilikin. Nggak boleh, namanya masjid itu sudah hak wakaf, berarti udah hakullah. Yang tadinya hakul adami, ya haknya manusia beralih menjadi hakullah, menjadi haknya Allah. Makanya kalau digusur pun wajib dipindahin Pak, nggak boleh bentuk duit. Nah, harus tanggung jawab. Andai kata nih mau digusur buat jalan tol, boleh nggak? Boleh aja, tapi harus dipindahin dengan bentuk masjid pula. Nggak boleh ahli warisnya, wah ini kapan lagi mumpung digusur, ya kan? Jadiin duit aja, oh nggak bisa. Nah itu konsekuensinya. Makanya jangan sembarang kita bikin musola, bikin masjid, jangan sembarang. Hati-hati konsekuensinya. Ketika kita sudah sebut masjid, maka dia menjadi wakaf. Ya, nggak masalah dia dipakai Jumatan atau tidak. Oh iya. Ukurannya. Ya ini dia. Kalau dalam pengertian kita kan namanya musola kagak dipakai Jumatan. Ini pengertian kita nih orang Indonesia. Namanya musola kagak dipakai Jumatan, sementara masjid dipakai Jumatan. Padahal di kampung-kampung itu banyak masjid-masjid yang kagak dipakai Jumatan. Di daerah Sunda banyak tuh, daerah Garut tuh banyak masjid tapi nggak dipakai Jumatan. Di daerah Jawa Timur banyak tulisan masjid tapi nggak dipakai Jumatan. Ya karena memang masjid itu diwakafkan. Ini yang membedakan antara masjid dengan musola. Ini kayak musola Al-Ikhlas nih, hitungannya masjid karena sudah diwakafkan.
Gitu. Pokoknya diwakafkan statusnya masjid. Cuman pertanyaannya dipakai buat Jumatan apa enggak? Ya, kalau dia memenuhi syarat untuk dipakai Jumatan, maka diperbolehkan untuk Jumatan. Tentunya dari segi tempat, ya, dari segi jamaahnya, fasilitasnya. Berhubung tempatnya nggak memungkinkan untuk dibuat sholat Jumat, maka dia nggak dipakai sholat Jumat. Tapi nggak merubah status dia menjadi masjid, nggak jadi musola, tetap masjid. Kan kadang juga ada orang yang, maaf ya, saking fanatiknya sama istilah masjid, terus diajak itikaf. Kan itikaf kan di masjid. Itikaf di musola kagak boleh, kagak sah. Itikaf itu di masjid, bukan musola. Lantar kalau kayak gitu berarti tahiyatul masjid berubah juga dong. Harus di masjid. Iya. Musola harus di musola. Nah iya, berarti kalau di musola jadi sholat tahiyatul musola. Kan enggak kan, tetap sholat tahiyatul masjid selama diwakafkan. Gitu. Ini pentingnya istilah yang kita perlu pahami jadi konsekuensi hukum ya, karena seperti itu nggak sembarangan. Makanya ya kayak kasus yang tadi lah saya bilang, ada orang nikah gitu ya pakai mahar masjid, itu nggak usah aneh-aneh lah. Masjid itu sakral ya, apalagi sekarang di Indonesia kita, apalagi di Jakarta ya, itu kan udah ada suratnya, ada pemberitahuan dari KUA segala macam ya, ada berita acara macam-macam. Jadi nggak usah aneh-aneh, bahaya ya, karena itu udah nyangkut hakullah ya, udah haknya Allah. Ketika kita ambil, maka kita sama aja merebut haknya Allah. Makanya kan awalnya cerita nih Pak, waktu awal-awal saya keluar dari pondok lah ya, itu saya ngajar beberapa musola, bukan daerah sini ya, daerah sana lah, daerah Tempat Kayu sana. Nah itu nggak sedikit, bahasa kasarnya tuh kayak ular dilepas buntutnya dipegangin. Itu banyak tuh daerah-daerah sana, musola-musola yang setengah dibilang wakaf, kok pengurusnya yang ngewakafin atau anaknya yang ngewakafin ya, jajaran pengurusnya itu rata-rata ahli waris, dibilang nggak ngewakafin tapi ada surat wakafnya. Itu banyak daerah-daerah sana tuh. Ya saya taunya itu maaf nih, waktu belum mapan lah ya, namanya belum mapan kan kadang suka pikirin duit Pak. Suka pikirin duit lah. Ini kita ngajar maaf dibayar cuman 10.000 20.000, jujur aja nih. Sampai sholat terawih loh, kita ngimamin terawih berapa kali gitu dan sebagainya lah. Itu ya jujur aja, saya sampai pertanyaan, ini musola sebetulnya musola keluarga apa musola wakaf sih? Tapi ada tulisannya di situ. Sampai suatu ketika saya diundang, dia bikin acara maulid, ngundang warga lah biasa ya seperti kita gitu. Terus saya ceramah gitu, saya ngobrol tuh sama RW-nya mereka semua. Baru saya tahu, oh ternyata itu musolanya belum diwakafin. Pantesan saya bilang kok kotak amal dihitung sendiri. Wah, berhenti deh, saya berhenti. Agak maju kayak gini kan. Udah saya berhenti aja. Tapi ini fakta ya, ini saya bukan bicara waktu itu belum apa. Jadi saya juga merasa agak salah juga sih. Harusnya saya tetap di situ gitu ya. Tapi itu nggak satu dua, ada beberapa tempat itu. Ya. Ini ya membuktikan lah gitu ya, betapa banyak di antara masyarakat kita itu belum paham tentang masalah wakaf. Ya. Apalagi untuk masalah kepengurusan musola, kepengurusan masjid, masalah wakafnya aja dia belum paham gitu. Karena ketika sudah diwakafkan, itu sudah menjadi milik umat ya, udah hak Allah, maka semua yang masuk ke tempat tersebut ya, sumber baik keuangan, material maupun non material, itu sudah jadi milik masjid. Masjid punya barang itu nggak boleh sembarangan juga Pak. Bahkan ada orang dalam tanda kutip yang agak fanatik, barang-barang masjid, barang-barang musola kagak boleh dibuang. Ya, ada sejadah buluk udah berapa tahun. Saking takutnya tuh mudinnya ya, saking takutnya naibnya, saking takutnya marbotnya, kagak dibuang. Al-Quran brotol ya kan, kagak dibuang. Ya, disimpan aja saking takutnya. Ya ini juga salah juga, terlalu fanatik. Selama ada gantinya yang baru silahkan, gak ada masalah. Kecuali belum ada gantinya. Ini karpetnya misalnya, wah ini kok karpet udah keras nih, dia beli yang bagus, model baru sekarang, harga 3 juta misalnya gitu ya. Nah beli yang 3 juta. Nah terus yang karpet lama karena udah penuh, ya udah kita sumbangin kepada musola masjid lain, atau kita buang nggak apa-apa kalau emang nggak layak. Jadi boleh, nggak ada masalah. Dalam kitab Hasyiatul Lajuri ya, itu juga disebutin tuh. Nah, jadi kadang orang itu suka takut. Karena saya sering ketemu tuh, ada orang musolanya kipas anginnya udah kagak bagus. Pak itu buang aja Pak. Loh ini kan barang wakaf. Emang sih bener. Di dalam musola, dalam masjid itu semuanya barang wakaf Pak. Makanya nggak boleh sembarangan.
Ngambil air aja nggak boleh loh, itu kan mencuri loh. Kalau nggak dipakai buat sholat, nggak dipakai buat ibadah. Ada orang ngambil air sini, itu kan nyolong. Lah iya, sebab apa? Ini musola masjid bukan punya dia. Itu sampai segitunya. Fasilitas musola apa? Ya bambu deh tuh, bambu punya musola ya, dipakai nih buat umbul-umbul apalah gitu. Padahal bambunya bambu musola dipakai buat acara dia, misalnya 17-an. Nah itu hukumnya haram juga orang itu bambu-bambunya musola. Ini kita bicara hukum ya. Orang kan harus hati-hati dalam menerapkan hukum. Kadang orang nyepelein gitu, tapi juga kadang-kadang saking fanatiknya terlalu berhati-hati. Ya tadi saya sampaikan kadang kipas angin dia rusak, ganti pak, bah itu mah sayang wakaf dari orang aja masih hidup tuh gitu. Jam ada kan, kalau zaman dulu kan ada tuh jam-jam model kotak-kotak gede-gede gitu ya. Terus saya bilang tuh ganti pak, itu wakafnya orang. Lah sekarang jam banyak murah-murah, itu jam jelek masih aja dipakai. Ya, udah kagak hidup soalnya, ditaruh aja di gudang, ngumpuk-ngumpukin gudang. Nah itu hal yang terjadi tuh fenomena di dalam masyarakat kita. Ya. Terus yang ketiga, wa illa yakuna, dan tidak boleh adanya wakaf tadi fi mahzurin pada hal yang terlarang. Ya, pada hal-hal yang terlarang tidak boleh. Misalnya ada orang punya diskotik, ini saya wakafin buat kamu teruskan diskotik saya. Oh, kamu harus lebih maju dari saya. Itu nggak boleh wakaf kayak gitu. Ya. Jadi wakaf itu yang normal-normal. Ya. Wahwa adapun wakaf tersebut itu alama atas perkara, ya harus dalam suatu perkara syaroto yang memenuhi persyaratan al-waqifu orang yang mewakafkan min taqdimin yang baik seperti mendahulukan au takhirin atau mengakhirkan au taswiyatin atau meratakan au tafdilin atau melebihkan. Jadi barang yang diwakafkan pun oleh pewakafnya itu harus secara akad ya, didahulukan atau diakhirkan atau disamakan, disamaratakan gampangnya gitu. Jadi nggak boleh wakaf itu ada sembunyi-sembunyi, khususnya dari ahli waris. Nanti ada lagi masalah hibah ya. Nah ini kita bicara wakaf dulu. Jadi wakaf itu nggak boleh ngumpet-ngumpet lah gampangnya, bisik-bisik. Jadi andai kata kita mewakafkan sesuatu, ya harus pengetahuan ahli waris kita. Sebab gimana pun juga ahli waris kita itu punya hak atas kita. Sepeser duit pun lah dasar gitu. Bahkan termasuk sodako, termasuk nyumbang ke masjid, musola dan sebagainya itu juga ada hak ahli waris. Makanya paling gampang ya istri lah pak. Jadi kita kalau mau sodako tetap harus ngomong istri. Ya, perkara dia kagak ngasih, udah kita tetap sodako. Ikhlas nggak ikhlas? Ikhlas nggak ikhlas itu dia. Tapi kan kitanya ikhlas. Yang nggak ikhlas kan paling istri kita. Sudah kau mulu gitu kan. Jadi maksudnya supaya ngedidik mental istri supaya jangan pelit maksudnya gitu ya. Tapi secara hukum ya memang istri harus tahu, nggak boleh enggak. Bahkan kalau anak kita sudah tamyiz, udah balik, ya anak juga harus tahu bahwa bapak nih sodako loh kesini. Apalagi kalau jumlahnya gede. Misalnya ada masjid gitu ya, ada madrasah lagi dibangun, kita pengen nyumbang semen 10 sak misalnya gitu, atau nyumbang duit 1 juta. Nah istri harus tahu bahwa kita sedang nyumbang ke situ. Kenapa? Karena gimana pun juga itu ada hak istri di situ loh. Hati-hati ya. Itu duit juga ada haknya istri, haknya anak. Makanya kita harus ngasih tahu istri, ngasih tahu anak bahwa kita sedang menyumbang. Perkara dia mau ngizin apa enggak urusan dia udah. Kita mah tetap nyumbang nggak apa-apa. Yang penting kita udah ngasih tahu dia. Bukan berarti kalau dilarang terus kemudian kita nggak perlu nyumbang, enggak. Ya misalnya istrinya pelit, ya kan? Wah, nggak usah nyumbang, sok-sok kaya banget sih, misalnya gitu. Ah, walaupun dia ngomong kayak gitu, anak kita juga jangan pak, kan katanya mau beliin handphone. Wah, jangan buat nyumbang pak, musola masjid mah juga ada banyak yang nyumbang. Nah, seandainya anak kita ngomong kayak gitu, tetap kita nyumbang itu nggak masalah, nggak dosa. Yang wajibnya itu ngasih tahu, ingat-ingat tuh. Ya, yang wajibnya itu kita ngasih tahu. Masalah duit yang sunnah saja, sedekah itu kan sunnah ya, itu kan sampai diatur sama Islam seperti itu. Apalagi masalah utang. Ini balik lagi nih yang kemarin. Kadang-kadang kita mentang-mentang teman sendiri, mentang-mentang saudara sendiri, utang terus kita kasih, ngomong gak sama bini? Enggak. Padahal yang sunnah aja kita harus ngomong sama istri sama anak. Apalagi masalah utang.
Ya akhirnya kagak kebayar beneran tuh. Ya, teman kita datang, "Bang, jam duit dong." Diam-diam. Ya berapa? 200.000. Ya udah, ambil. Kita nggak ngomong sama istri kita. Kalau si Fulan minjem duit, kenapa? Takut diomelin. Nah, iya kan kalau suami takut istri kan takut diomelin. Kalau daripada berantem gara-gara urusan minjemin duit kan. Padahal itu tetap wajib dikasih tahu. Lah ini masalah hak dia loh. Kan duit kita juga duitnya dia, jangan nyanggap duit kita doang, Pak. Duitnya dia, duitnya anak. Orang masalah yang sunnah aja kita harus ngomong. Ya walaupun istri kagak boleh ya, walaupun istri kagak bolehin, anak kagak boleh, tetap masalah sunnah aja kita bangun masjid, ngasih anak yatim, kita harus ngomong. Apalagi masalah utang, ya sifatnya jais gitu ya, sifatnya boleh aja. Nah makanya masalah wakaf nih, ya masalah menghentikan duit bisa jadi sebagainya. Kalau kita ada peluang, Pak, oke lah, mungkin kita bukan orang yang bisa ngewakafin tanah, kita mau orang kere misalnya gitu ya. Nah tapi setidaknya kan kita punya kemungkinan untuk nyumbang. Makanya kalau ada masjid dibangun, musola dibangun, madrasah, majelis taklim dibangun, setidaknya kita masukin dah tuh, entah satu bata bahasa kasarnya, entah satu sak semen, entah satu kerikil, supaya menjadi tabungan akhirat kita. Mungkin kita nggak ngewakafin tanahnya, ya, mungkin kita nggak bisa ngasih banyak, tapi setidaknya ada satu batu lah begitu yang nempel di musola tersebut, di masjid tersebut. Sebab status wakaf itu ila yaumil qiyamah, nggak berhenti. Ya ketika orang sudah mewakafkan, statusnya bukan hari ini doang, bukan minggu depan doang, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, itu sampai hari kiamat. Jadi kalau kita nempelin bahasa kasarnya, tak nih batu segini sekeramik ini nih, ini sampai hari kiamat pahala kita dapat, Pak. Gitu. Makanya tadi saya singgung sahabat-sahabat Nabi aja banyak yang mewakafin. Padahal sahabat Nabi kurang apa pahalanya coba? Ikut perang sama Nabi, ya kan? Ikut dakwah sama Nabi, wos suka duka sama kanjeng Nabi lah. Itu aja masih pengen ngewakafin supaya ketika dia mati ada hal yang menjadi amal jariah buat dia di kuburan. Bahkan Sayyidina Utsman waktu itu saya cerita sampai bikin sumur. Sumurnya diwakafin, diberikan kepada masjid, sekarang bahkan untuk hotel-hotel, bayangin tuh. Hidupnya bisa bermanfaat, matinya pun masih bermanfaat. Wali-wali tuh, wali-wali songolan, kayak kiai-kiai, habaib, ulama-ulama, orangnya udah meninggal masih bisa ngidupin orang yang jualan di sekitaran makam, ya kan? Itu jadi gimana caranya kita punya prestasi bukan cuman pas masih hidup doang, kalau bisa juga ketika kita sudah meninggal. Nah yang paling gampang tuh prestasi ketika kita udah meninggal ya itu. Sebab kalau kata Nabi kan ada 3 tuh yang bisa nemenin kita di kuburan, ya kan? Yang pertama sodakotin jaroyatin, ya kan, sodakoh jariah, terus ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh. Nah kalau kita punya sodako jariah, walaupun ya kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, walaupun kita nggak punya anak yang soleh, masih aman. Setidaknya punya 1 tuh sodako jariah. Nah sekarang kalau sodako jariah kagak, ilmu kegablok, ya kan? Anak durhaka, wah repot tulisannya. Apa yang mau diharapkan di kuburan? Ya, jadi ini motivasi nih dari saya ya. Kalau Bapak jalan dimanapun, ya, kalau di Pantura kan hampir tiap tahun itu. Nah, saya aja kalau naik motor itu, wah ada, ini macet semplungin. Gak usah mikirin, wah ntar duitnya dipakai dia. Gak usah mikirin kayak gitu, udah urusan dia sama Allah. Bodo amat, urusan kita ngasih, masukin, itu udah dapat pahala dari Allah. Gitu ya. Naslun, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.